Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Irma Yunita NIM 22221111011101. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan resum materi dari kuliah tamu bisnis kefarmasian yang berjudul Peluang Usaha di Industri Kosmetika. Yang pertama adalah ruang lingkup. Kosmetik berasal dari bahasa Yunani, yaitu kosmetikos yang berarti keahlian dalam menghias. Menurut Peraturan Kepala BPOM RI Nomor 23 Tahun 2019, kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia, seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar atau gigi dan membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi dan memelihara tubuh pada kondisi baik. Bahan kosmetik sendiri ini harus aman, bermanfaat, dan bermutu. Kemudian untuk keamanannya ini sudah terbukti dari hasil lab atau referensi ilmiah. Kemudian untuk bahan-bahan yang diizinkan itu untuk digunakan adalah berupa bahan aktif, bahan pewarna, pengawet, dan juga tabir surya. Kemudian untuk bahan yang tidak diizinkan ini adalah pewarna tekstil berupa rodamin B, merah K3, metanil yellow, raksa, dan juga asam retinoat. Kemudian dilakukan perizinan kosmetik. Nah, untuk perizinan kosmetik sendiri ini dilakukan melalui layanan publik notifikasi kosmetika. Untuk layanannya sendiri ini bisa melalui offline ataupun online. Kalau untuk secara offline sendiri ini dilakukan di Gedung Athena lantai 5 BPOM RI. Kemudian untuk yang secara online sendiri ini bisa dilakukan melalui Zoom meeting. Kemudian untuk prosesnya ini terdapat 4 loket. Yang pertama loket A itu dilakukan untuk verifikasi badan usaha. Kemudian untuk loket B ini dilakukan upgrade badan usaha atau bahan baku. Kemudian untuk yang loket C ini dilakukan tambahan data. Dan untuk loket D sendiri ini dilakukan konsultasi duty manager. Kemudian ini adalah jenis produk dari kosmetik. Yang pertama ini bisa berupa massa padat, contohnya adalah sabun, dan juga deodoran stick. Kemudian bisa juga dalam bentuk serbuk, contohnya adalah serbuk tabur atau serbuk kompak. Kemudian contohnya adalah setengah padat atau pomade. Kemudian krim, itu dalam bentuk krim malam ataupun pelembab. Kemudian bisa produk gel juga, itu contohnya adalah gel rambut. Kemudian pasta, itu contohnya pasta gigi. Kemudian dalam bentuk cair, itu contohnya pewangi badan. Kemudian dalam bentuk cairan kental, itu contohnya adalah sabun mandi cair. Kemudian ada juga dalam bentuk suspensi, itu contohnya adalah lulur, bedak cair, dan juga mangir. Kemudian juga ada aerosol, itu contohnya adalah hairspray. Kemudian untuk pengelolaan kosmetik sendiri ini berdasarkan penggunaan dan maksud evaluasi produknya ini terbagi menjadi dua golongan. Yang mana untuk golongan pertama yaitu untuk bayi, kemudian mata, rongga mulut, dan mukosa lainnya. Kemudian untuk mengandung bahan dengan persyaratan kadar dan juga penandaan, serta untuk produk yang belum diketahui keamanan dan juga kemanfaatannya. Kemudian untuk golongan 2 ini untuk kosmetik yang tidak tergolong pada golongan 1. Seperti itu. Untuk jenis produk kosmetika, ini menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, ini ada preparat bayi, contohnya adalah bedak bayi, minyak bayi, krim bayi, dan juga baby oil.
Kemudian untuk ada preparat mandi, contohnya sabun mandi dan juga bath oil. Kemudian ada preparat makeup mata, contohnya adalah maskara, eyeshadow, eyeliner, eyebrow pencil, eye makeup remover. Kemudian juga ada contohnya adalah wangi-wangian, ini contohnya adalah parfum dan kolon. Kemudian ada preparat rambut, contohnya adalah sampo, hair conditioner, hair straightener, pomade, tonik rambut, hair dressing, dan juga hairspray. Kemudian ada contohnya adalah pewarna rambut. Kemudian ada preparat make up, ini kecuali untuk mata. Ini contohnya ada bedak, lipstick, blush on, dan juga foundation. Kemudian juga ada untuk kebersihan mulut, ini contohnya adalah pasta gigi dan juga mouthwash. Kemudian ada kebersihan badan, contohnya ada antipesipiran dan juga deodoran. Kemudian untuk kuku bisa menggunakan cat kuku. Kemudian untuk perawatan kulit bisa menggunakan pembersih kulit, pelembab kulit, dan juga hand body lotion. Kemudian untuk preparat cukur, ini bisa menggunakan krim cukur, kemudian ada preparat suntan, dan juga sunscreen. Untuk market review 2023 sendiri, yang mana ini untuk saat ini yang consumer intentionalnya itu adalah yang budget friendly, yaitu yang harganya ekonomis, tentunya ini banyak disukai oleh konsumen. Kemudian ada long lasting, yang mana kosmetik yang tahan lama. Ini juga cukup dicari oleh konsumen. Kemudian juga multi purpose, yang mana ini multifungsi, sehingga kayak contohnya bisa bedak, sekalian juga bisa jadi kayak dempul seperti itu. Kemudian ecological, kemudian ada efisien, kemudian yang kualitinya itu bagus, kemudian juga ada uncompromising. Kemudian untuk yang diinginkan customer selanjutnya ini yaitu, kosmetika yang health beauty, yang itu meliputi kosmetik-kosmetik yang back to nature atau yang berasal dari alam seperti itu. Kemudian juga bisa kosmetik yang handmade dan memiliki efek yang menenangkan. Kemudian juga produk-produk yang minimalis yang memiliki banyak manfaat, seperti bedak sekaligus dengan foundation seperti itu, kayak, satu produk tapi fungsinya banyak seperti itu, sehingga itu lebih meminimalisir. Kemudian juga konsumen itu mendambakan produk kosmetik itu yang memiliki, efek ketenangan setelah menggunakannya, itu juga cukup banyak diinginkan oleh konsumen. Kemudian untuk produk-produk yang booming, itu produk untuk skin barrier atau untuk melindungi kulit. Kemudian untuk produk-produk yang bisa menjangkau sampai dengan pori-pori kulit. Kemudian untuk produk yang bisa menenangkan setelah menggunakannya. Kemudian juga produk yang dapat membersihkan kulit, tanpa make up. Ini maksudnya, walaupun customer itu tanpa make up pun mereka masih terlihat cantik seperti itu. Sehingga dia tuh menginginkan kosmetik-kosmetik yang bisa mencerahkan kulit, supaya agar ketika si customer ini tidak make up pun, tidak terlalu bermasalah, seperti itu. Selanjutnya ini adalah vitamin-vitamin yang banyak diminati dan bisa melindungi kulit. Yang mana yang pertama ini ada vitamin C 23%, kemudian ada vitamin B5 10%, kemudian ada vitamin C 30%, kemudian ada juga vitamin C 26%, dan vitamin B5. Nah, ini adalah produk yang banyak diminati, yang mana ini untuk melindungi kulit atau skin barrier. Nah, yang lagi booming saat ini itu contohnya adalah produk Skintific. Nah, produk-produk ini itu dapat melindungi kulit atau skin barrier dari konsumen sehingga mereka itu setelah menggunakan produk ini itu merasa, kulitnya tuh lebih terlindungi, seperti itu. Kemudian juga ada sunscreen. Untuk saat ini pemilihan produk sunscreen ini juga cukup, menginginkan konsumen itu menginginkan sunscreen yang lebih ringan dan mudah digunakan, kemudian juga tidak berat seperti itu. Dan untuk saat ini juga sunscreen ini bentuknya sudah beraneka ragam, bisa dalam bentuk spray ataupun juga bedak. Kemudian ini adalah repairing concept, yang mana produk yang dapat mengembalikan
kulit yang pernah rusak, atau yang tidak melakukan perawatan, atau yang mereka yang, sempat tidak melakukan perawatan, seperti itu. Nah, si konsumen ini menginginkan produk-produk yang dapat, mengembalikan fungsi kulit mereka. Contohnya adalah cicak, kemudian ada kolagen, kemudian ada TK, kemudian ada juga hyaluronic acid. Ini adalah microbiome konsep yang mana ini juga cukup diminati, yaitu produk yang bersifat natural atau berasal dari bahan alam, bisa berasal dari hewan dan juga dari tumbuhan. Untuk yang dari hewan sendiri ini contohnya ada yang berasal dari Lactobacillus fermentisat, kemudian ada yang prebiotik dan ada juga yang tribiotik, seperti itu. Kemudian ini veganism konsep, ini adalah produk natural yang berasal dari alam atau dari tumbuhan. Yang saat ini lagi booming itu yang berasal dari rice milk. Ini cukup banyak diminati untuk saat ini. Produk-produk yang berasal dari rice milk. Kemudian juga ada yang berasal produk dari vegan dari carrot atau wortel, seperti itu. Kemudian ini adalah clean beauty concept, yang mana ini produk kosmetik yang ketika dipakai itu lebih terlihat natural saat digunakan, tidak menimbulkan perubahan warna yang signifikan dengan wajah. Yang mana untuk masker-masker saat ini tuh sudah ada yang masker yang bening, bentuknya seperti serum. Nah, karena kalau yang dulu itu kan maskernya itu masih terlihat putih seperti itu dan sangat terlihat perbedaannya ketika digunakan pada kulit. Nah, untuk saat ini itu masker itu sudah ada yang dalam bentuk bening seperti serum. Nah, ini cukup banyak diminati oleh masyarakat. Kemudian bagaimana sih cara mendapatkan kosmetik yang aman itu? Yang pertama itu bisa dilakukan pembeliannya itu dilakukan di tempat resmi. Atau untuk saat ini kan kalau secara online ini bisa melalui official store-nya. Itu lebih menjamin bahwa produk-produknya itu produk asli seperti itu. Kemudian dilakukan cek klik atau cek kemasan, label, izin edar, dan juga kadaluarsanya. Nah, ini digunakan untuk memastikan bahwa produk yang digunakan ini sudah aman, seperti itu. Kemudian juga dilakukan pengecekan NIE pada aplikasi Bepom Mobile, ini juga untuk mengecek bahwa produk ini sudah aman untuk digunakan. Kemudian untuk jaminan mutu dan kualitas terbaik ini yang mana sebaiknya produk itu yang digunakan itu kosmetiknya itu sudah ada sertifikat MUI-nya, yaitu telah memenuhi uji standar halal dan dari majelis MUI. Kemudian juga disahkan oleh Badan POM. Ini memenuhi tandanya sudah memenuhi izin edar dari Badan POM. Kemudian ada CPKB, telah disahkan oleh CPKB yang mana ini tandanya telah memenuhi persyaratan cara pembuatan kosmetika yang baik. Kemudian juga sudah mendapatkan izin ISO, yaitu telah memiliki standar perusahaan ISO 9001 2015. Nah, untuk porsi kerja lulusan farmasi di industri kosmetika itu apa saja? Yang pertama ini untuk lulusan farmasi sendiri bisa berada pada posisi marketing ataupun sales. Kemudian yang kedua juga bisa menduduki posisi research and development, kemudian juga bisa menduduki posisi production, kemudian juga bisa menduduki posisi quality atau QA dan juga QC, kemudian bisa berada pada posisi warehouse dan juga logistik. Selanjutnya peluang usaha beautypreneur. Nah, untuk saat ini sudah banyak sekali yang mengembangkan produk-produk kosmetika. Tidak hanya mereka yang memiliki modal besar, untuk modal kecil saja ini sudah mulai banyak. Karena yang pertama untuk beautypreneur sendiri itu dilakukan tahapannya bisa produk development request. Nah, ini dengan minimal modal sendiri, mereka itu sudah bisa mempunyai produk sendiri. Nah, ini bisa menggunakan jasa maklon. Jadi customer ini bisa request sesuai dengan keinginan mereka dan disampaikan kepada maklon, kemudian si maklonnya itu akan membuat produk yang sesuai dengan keinginan si, customer itu. Kemudian dilakukan sample making, proses, review and correction. Ini sebelum dilakukan produksi secara besar, perlu dilakukan untuk pembuatan sampel, review, dan juga koreksi produk. Kemudian dilakukan, registrasi produk pada Bepom dan Haki ini untuk memastikan bahwa produk ini sudah aman digunakan dan sudah memiliki sertifikat Haki supaya tidak diambil oleh orang lain. Kemudian juga setelah memenuhi tahapan-tahapan yang sebelumnya itu, dilakukanlah proses produksi yang mana ini juga bisa dilakukan
proses produksi dengan jumlah yang lebih besar untuk kemudian dipasarkan dan dikirimkan kepada si customer. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.